Pak ini Pak kasihan Pak dari hari Kupang Pak jauh Pak. Masih mana tentang Perdahi Pak gimana Pak? Aduh, aku belum urus sampai situ. Terus Jadi setelah masih menjadi duta itu gimana? aku juga nggak minta jadi duta, orang ngangkat jadi duta kan. Ya, tapi kan setelah jadi duta harus ada. Iya, yang penting sekarang ngurus. Nanti baru kita pikirin itu, urusin gituan. Tapi belum ada. Mereka harus usul dong. Kalau mau ngajuin perda itu kan mesti ada kajian akademiknya seperti apa, terus draftnya seperti apa. Nah, mereka harus bantu kasih kita. Waktu itu kan mintanya begitu saya. Oh gitu, jadi WWF Ya, dia mesti susul kita dong seperti apa. Ya. Pak, warga Rusunawa kan banyak yang mengeluhkan transportasi yang sulit Pak. Ini gimana Pak? Ya kan bus kita yang utama aja belum, bertahap dong. Sabar dulu, kita mau beli dulu busnya. Oke, langkah-langkahnya apa aja Pak? Untuk transportasi. Beli bus, LKPP, e-katalog dulu. Kalau nggak ada susah. Pengadaan tender ini pusing kita banyak. Nyangga itu, nyangga ini. Nah, kita nggak mau bayar tender udah mahal, lambat. Apa kerohiman? Sama Pulau Gadung Yang di Ria Rio, Pak. Ria Rio itu bakal dikasih uang kerohiman, kok beda sih Katanya sama- dari Pemprov dapat juga, Pak. Pemprov kita sudah nggak ada kerohiman, udah cabut kerohiman. Lah, Tapi katanya itu keputusan dari gubernur sendiri. Iya, Posnya instruksi dari dari- mana? Ya, Pak instruksi. Camat, Pak Pak Camat Camatnya yang bilang, ngomong Pak. Aku nggak tahu mesti dari kalau Pak Gubernur. kesepakatan kemarin itu akan ada tambahan Yang pasti uang. APBD nggak bisa keluar kerohiman lagi, udah dicabut SK gubernurnya. Tapi benar Mungkin Pak, dari Pulau Mas mungkin. naik dari 1 juta tuh Nggak tapi tahu. benar. Saya nggak tahu. Pak Gub yang ngomong. Jadi itu keputusan. Duit dari mana Pemprov? Dari duit kantong pribadi Pak Gub kali. SK-nya nomor berapa Pak ya? Udah dicabut, ada SK udah dicabut, Pak Gub udah cabut kok. Nggak ada lagi uang kerohiman. Nomor berapa Pak itu? Nggak tahu saya lupa. Ada kita buat. Saya ada paraf. Ini susah banget Berarti Pak nggak di tahu ya, Pak ya? Tapi nggak dari Nggak APBD. tahu ya berarti. Enggak, yang jelas saya udah paraf, udah tanda Pak Gub, tidak ada lagi uang kerohiman, ada pencabutan SK kerohiman. Tapi kalau Pulau Mas yang mau kasih itu kan PT bisa saja. Kalau APBD tertutup sudah. Udah nggak ada kerohiman. Tapi tidak mungkin ya Pak. Oh boleh, kalau operasional boleh kalau mau. Tapi sudah itu keputusannya bisa diambil langsung sendiri oleh Pak Gubernur Bisa Pak Gubernur. tanpa sepengetahuan Bapak. Memang Pak Gubernur bisa apapun, nggak usah sepengetahuan saya kok. Kecuali kalau surat-surat saya mesti paraf aja. Pak, kelanjutan stadion BMW gimana, Pak? Tunggu BPN. Maksudnya BPN Sertifikatnya belum beres sampai sekarang. kapan, Pak? Nggak tahu saya. Katanya Kan dia Oktober serahkan ini, dari swasta. Oktober ini mulai di pengerjaan, bener nggak? Kan ada sisi yang bisa dikerjain, ada sisi yang nggak bisa dikerjain. Sisi mana, Pak? Aku nggak ingat sisi mana. Pak yang Sisi mana. banyak Pak ini banyak parkir liar Pak di kantor-kantor pelayanan publik di Jakarta seperti di Polres Pusat. Nah Polres kan PN. udah jawab kan, kita mau pindahin ke yang kantor Polres Pusat itu. Saya mereka keberatan di Kemayoran, padahal udah ada tempat. Karena dia mau lebih dekat ke istana. Nah kita lagi berpikir apa dibangun aja yang lebih tinggi di situ juga, tapi ada parkirannya di dalam. Nah, untuk di PN sendiri seperti PN Selatan dan lainnya Pak. Dia Sleepy semua juga. Di Sub kan dilematis tuh Pak mendekatkan itu Pak. Jadi pelan bertahap aja kita kempes ini. Bapak antisipasi soal kemacetan di sekitar pasar segala macam. Kemarin jalan terus. Kemarin kita Itu udah mana mau aja, Pak? Glodok, Blok M, Roxy, Itu parkir liarnya aja Pak, apa PKL Pak? PKL juga semua. Itu nanti gimana Pak modelnya? Kemarin dirapati ya sudah. Konsepnya Nah, kita apakah lihat- sama kita kayak lihat. Blok G gitu, Pak? Tanah abang atau Beda-beda tiap-tiap daerah karakteristiknya beda-beda. Nanti tanya Pak Ukuristo. Kalau Pak, Dia janji saya 4 kali pertemuan selesai pokoknya. mau buat motor juga kena. Motor enggak, motor dilarang aja lewat. Sederhana. Kayak parkir di gedung yang murah terus naik bus gratis. Tapi nggak akan suruh bayar juga gitu. Enggak. Pak, tembus cabut ganjil katanya sehari 1.000 target Pak. Untuk Ya sekot-sekot mereka buka lah. Tapi itu akan berlanjut terus Pak. Kira-kira perusahaan udah ada yang minat tendernya untuk ikut tendernya udah ada yang pernah menyatakan belum Pak? Kita aja tertarik dari Jakkom tertarik kok. Jakkom. Jakkom itu anak perusahaan Jakpro. Selain itu swastanya mungkin Pak untuk Swasta, tender. bank mungkin tertarik. Bank. Yang baru itu Ya, DKI. bank sih nggak boleh ikut begituan, tapi kan ada anak perusahaannya atau gimana. Ya, Pak, satu lagi Pak, antisipasi kemacetan nanti kalau nantinya setelah banyak yang mobil murah gimana?
Kan tadi IRP. Pajak. Selain itu Pak, Terus kita juga bisa ganjil genap dulu. Pajak. Terus Gampang. garasi dia di Nggak jadi tiup angin Lu dong, Pak. kalau parkir sembarangan di luar di jalan raya malam hari kita cabut pentel. Iya. Justru dari cabut gitu. Makanya akhirnya nggak ada bebas motor. Masuk. Iya. Ya dia mengeluh komunikasi dengan Pasar Jaya agak susah. Itu aja sih, tapi yang masuk ke site apa Naum ya, apa? Ada Yayasan Said Naum itu udah beres, wali kota udah urusin. Wali kota kita bagus kok bisa urusin. Oke lah wali kota Jakarta Pusat ini urus-urusannya. Ya sistem aja Pak ya. Oke lah. Sistem aja lah Pak ya. Tidak Kenapa nggak jadi sekda aja lu? Pak Arya atau ini Pak nih, Pak Saifullah nih Pak, yang mana Pak? Pak Arya atau Pak? Tadi bilang yang bagus Saifullah. Pak Bapak yang mana Pak? Bagusan yang mana Pak? Itu jabatan-jabatan yang masih kosong tuh gimana? Oh diisi Pak. Kita lagi tunggu dari Pak PLT Sekda untuk kasih masukan. termasuk jabatan sekda Pak. Kan nggak ada kosong juga. Masukan Sekda sesuai ranking tes kelihatannya yang akan diusulkan. Saya nggak tahu Pak Gubernur. Jadi sesuai tes akan diusulkan. Ada berapa sih Pak sekarang kan? Kepala dinasnya yang kosong ada 3, Banyak ya loh. 2 nih itu. Penanggulangan bencana, UKM, Taman, Bapeda, Aspem. 5. Askom. Itu kapan? Secepatnya. Nah kalau ditanya, wah saya banyak yang nggak Pak Gub karena merangkap jabatan gitu kan? Pak Gub nggak bilang gitu kan. Nggak sih, Tapi tapi Pak kalau Gub udah panggil saya kok. Udah di ngomongin beberapa, mau lagi, mau ketemu lagi, tunggu masukan lagi. Oh ya, masih ya. Tunggu masukan dari apa? Dari BKD, dari Pak PLT Sekda. itu proses berapa lama sih Pak? Kira minggu depan beres, besok udah Jumat. Itu Senin dong berarti Pak? Senin udah diurus kan. Pak yang kosong itu emang sengaja dikosongkan apakah karena ada rencana perampingan ini Pak Pemprov Jakarta? Nyari orang. Pak Gub kan orang hati-hati dia. Terus pertimbangan pensiun apa belum. Terus kayak paman banyak yang bagus, dari golongan baru 4A. Nah, terus kalau 4A kita taruh orang kelamaan kan kasihan dia juga. Dia mau pindah kemana, PNS kan kalau udah naik kan nggak bisa turun-turun kan, muter-muter di eselon itu kan. Itu yang masalah. Makanya Pak Gub itu mesti hati-hati. Naik terus. Ini kalau kita tanya data kan saya kemarin tanya data UKM ke Pak Andi Baso PLT-nya, wah baru 2 hari. Mesti tanya langsung ke Kabit di bawahnya. Bidang dalam negeri dan luar negeri. Nah, seperti itu loh Pak yang akhirnya kita aja. Makanya kita mau bikin cepat. Berhambat nggak sih Pak? Tapi Udah tes kok, kita udah ada hasil tes. Pak Gub udah lihat, enggak, kita kan kemarin udah tes fit and proper. Kayak UKM udah tahu kok siapa yang dites pantas, cocok jadi eselon 2 tapi tidak cocok di UKM. Udah ada tesnya semua. Pak Gub udah pegang. Siapa Pak? Saya nggak mau ngomong, saya juga punya. Biro perekonomian ya satu Pak. aja Pak, satu aja. Biro perekonomian ya Pak. Nanti nggak enak. Saya kasih tau dia agak bego nggak lulus. Bukan begonya, dia bukan itu maksudnya kalau nggak lulus kan dia kesannya bego lagi. Inisial aja Pak. Nggak enak. Pak diumumkan Inisial langsung kamu tebak. diumumkannya kapan Pak? Siapa? Adi Arianta. Siapa dia? Oh, kalau itu ada hasilnya. Dia pantas jadi eselon 2 tapi tidak cocok di UKM. Bisa kayak gitu keluar gitu. Misalnya itu. Siapa lagi? Misalnya Siapa lagi? TM. TM. Tahu Pak, Desdik. Jadi Mulyanto pernah jalankan di Sekda kan? Iya. Masih lebih cocok di Dinas Pendidikan. Satu lagi siapa? DPRD tadi bilang Pak, tolong jangan kenapa sih alasan apa sih Pemprov DKI Jakarta itu menempatkan orang-orang yang udah tua di BUMD Pak? Katanya kan itu seharusnya diberikan pada orang yang lebih ini, yang udah pensiun maksud saya Pak. Itu komisaris kan? Gitu. Tapi nggak bisa diberikan kepada Hasil tesnya cocok?
Tapi kan mereka sudah 40 tahun. Kan ada hubungannya. Misal contoh sekarang kita mau nerusin gimana sinkronkan UKM dan PD Pasar Jaya. Lokbin digabungkan. Ya, yang masih kuat, masih sehat juga kan kemampuan hidup orang sekarang kesempatan hidup sampai 73. Dan undang-undang ASN juga sampai 62 sekarang pensiun. Bisa ada dari presiden. Jadi kayak Ibu Ratna ya tempatkan dia pengawas di Pasar Jaya supaya bisa menyingkronkan program Pak Gup. Itu. Tapi tidak ada kesempatan BUMD DKI dikendalikan oleh orang yang lebih muda gitu Pak? Kan ada, semua direksi kan dari luar, profesional. Jakpro semua. Yang penting itunya aja. Ya, aku nggak enak tunggu teman-teman. Kalau rapat yang tadi soal tarif reklame udah ada hasilnya? Kira-kira kita pengen kan bingung merumuskan LED. Merumuskan LED mau pakai durasi pakai bang ngawasinnya gimana? Nah kita lebih baik ini aja deh. 5 kali dari harga billboard atau 10 kali harga billboard atau berapa gitu. Itu lagi dirumuskan gitu. Per apa? Kan LED kan dapat iklan banyak. Nah kita langsung hitungnya gini, kita nggak mau durasi dia pusing hitungnya. Ya udah misalkan billboard biasa, ukuran billboard biasa Rp10. Jadi berapa kali? Berarti itu kalau 5 kali ya Rp50. Setahun. Ya, nggak boleh makan pisang sore-sore nggak enak. Kasih aja Pak ke belakang Pak. Kasih Pak. Kenalan satu-satu. Iya Pak. Ini Pak, nama yang ini juga. Ya Allah. Perkenalan dulu ya. Ini kita tim dari Merdeka.com. Jadi kita ini usianya baru 1,5 tahun. Kemarin Merdeka sama nggak sih, beda ya? Beda Pak, ini beda grup. Jadi kita itu murni main di online di internet. Jadi kita sister company-nya kapanlagi.com. Oh nggak hubungan dengan rakyat Merdeka ya? Nah, jadi kalau kapanlagi.com itu entertain, nah kalau kita yang general news, yang politiknya, ekonominya gitu Pak. Nah kalau situasinya sekarang, kalau kita bicara jumlah pembaca misalnya, kalau meskipun 1,5 tahun, tapi sekarang kita sudah ada di peringkat ke-6 Pak, dari Comscore. Jadi setelah Kompas, kemudian Yahoo, kemudian Detik, Kapan Lagi, Viva, dan kita. Kalau misalnya kita digabung dengan sister company kita, Kapan Lagi, hanya ada di bawah Kompas. Untuk kalau online, jadi ada sekitar perharinya itu kita dibaca oleh sekitar 12 juta orang, 12 juta IP. Gila, 12 juta IP ya? Baca per hari. Paling banyak baca berita Pak Ahok. Yang makanya komentarnya Merdeka ada keren, sejak keren dulu. 12 juta banyak loh yang baca. Lonjakannya ya makanya kalau tingkat penetrasinya dibandingkan dengan print sekarang lebih, karena ini Pak, faktor smartphone. Oh, cepat ya orang kirim gitu ya? Iya, jadi 1,5 tahun udah nomor 6 ya, mungkin sama seperti Pak Ahok nanti 1,5 tahun langsung gubernur. Pasti itu. Salah ya Pak. Oke Pak, saya perkenalkan dulu, saya Titis Pak, dari di Merdeka Repel. Iya. Nah ini Mustiana, ini wartawan, biasanya dia ngepost di Polri Pak, tapi sekarang dia di sini. Kadang-kadang datang juga sih. Ya, Wali Kota. Nah ini Lia, ini editor kota. Dulu zamannya Pak Foke sering ikut Pak Foke ya Pak. Ada 4 tahunan sama Pak Foke. Nah, ini Nurul Pak, yang setiap hari mangkal di sini. Saya baru kenal. Ada cerita soal Nurul Pak, yang soal video Ahok Center itu Pak. Jadi itu boleh percaya boleh enggak, redaksi itu dapat email banyak sekali Pak, yang minta Nurul ini dipecat Pak. Nggak cuma redaksi Pak, yang nggak cuma email, telepon itu juga kering-kering Pak. Ada kali sekitar 10 telepon yang minta Nurul ini diberi sanksi. Bukannya lu seneng mau pindah kemarin tuh? Yang sama gua mau pindah. Dia bilang biar pindahnya elegan gimana caranya ya? Kayak saya kan gitu kan, kalau mau udah bosan bilang mau kemana ya, bilang mau nyalon lagi gitu kan.
Indahnya Cuma kalau nasibnya keterima lagi gitu, keterima lagi itu yang masalah gitu. Indahnya Nggak ke pernah lantai berhenti, 2, jadi. Pak. Indahnya di lantai 2, Pak. Boleh sama teman si Sakti. Enggak, Pak. Enggak suka saya. Mana yang nggak mungkin cocok lah sama kita. Tipenya beda. Ideologisnya beda, Pak. Itu aja mungkin bisa langsung mulai Pak. Dari yang ringan-ringan saja Pak, mungkin yang nanti diteruskan teman-teman. Mungkin situasi yang terbaru di Menteng ini yang kasus intoleransi muncul dan itu mengenai ke birokrasi. Nah sebenarnya duduk perkaranya seperti apa? Mungkin nanti kalau ingin ada yang off the record disampaikan saja. Sebenarnya ceritanya seperti apa dan Iya, kalau jujur kami kan nggak akan buat seleksi promosi terbuka. Kami nggak pernah ikut campur karena tes ini kan Polri. Tesnya di Mabes Polri, psikolog semua di Polri. Lalu mereka lah yang menempatkan orang-orang itu sesuai dengan karakteristiknya. Tentu di dalam tes itu tidak mempertanyakan soal agama. Karena Mabes Polri nggak mungkin soalkan agama kan. Kalau dibilang selalu mayoritas minoritas, berarti saya pun nggak boleh jadi wagub. Kalau mau gunakan seperti itu, kalau seperti itu juga saya kira Polri tidak mungkin lakukan seperti itu ya. Kalau seperti itu ya Indonesia ya diambang perpecahan. Orang Manado di Manado, orang di kelompoknya mana. Jadi kalau saya lihat ada kelompok Batak, mesti cari orang Batak. Kelompok Manado, saya Manado. Nah itu dasar seperti itu. Saya juga tidak kenal namanya Susan siapa. Sampai ada masukkan surat, koran ribut. 2000 lebih KTP. Nah, saya dipanggil Pak Jokowi. Ya kita mesti diskusikan 2000 lebih. Kita cek 2000 lebih apa betul nggak orang DKI. Ternyata mereka juga nggak tahu menahu. Ya orang-orang seperti ini. Ini laporan kita ada intel kan, kita ada semua lapor. Lalu ini siapa? Ya sudah kita diamin dulu sampai di mana. Karena kan kita tidak mungkin memindahkan orang hasil seleksi berdasarkan agama. Atau sekelompok orang tidak suka. Jadi kami jadi di sini saja harus dapat 50% plus 1. Kalau begitu kemarin ada 47% orang yang nggak suka kami dong di DKI. Kalau 10 juta itu ada diasumsikan 4,7 juta orang tidak suka kami. Dia demo kami 4,7 juta orang. Apa kami harus turun? Ini logikanya apa kami harus turun? Pak Fauzi Bowo punya hak nggak untuk menuntut bahwa dia kalah tipis? Dia apakah setiap kami tanda tangan membuat keputusan harus minta izin Pak Fauzi Bowo? Kan dia hampir 50% loh. Tapi itulah aturan di dalam bernegara kan. Bahwa Pak Fauzi Bowo ya kalah 50% plus 1 gitu loh. Nah sekarang kita baik soal Lenteng Agung. Datang 1 orang 2 orang ke sini. Saya nggak rekam karena sowan biasa. Duduk di situ, saya ajak masuk, ajak makan nggak mau. Lalu dia bilang gitu sama saya, kamu jangan arogan ya. Saya kasih kamu waktu 1x24 jam untuk memindahkan Lurah Susan. Loh, alasannya apa? Karena kami mayoritasnya di sana Islam. Sebenarnya kok pakai mayoritas Islam, Jakarta juga mayoritas Islam kok. Saya bilang di dalam tatanan negara kita tidak pernah mengenal istilah itu. Mayoritas minoritas. Lalu saya tanya, Bapak emang KTP-nya mana? KTP Depok. jadi bukan warga sekitar situ Pak yang Maka itu KTP Depok, ya mungkin ada warga sekitar situ, dia ajak Depok yang lebih banyak. Nah, seandainya kalau warga sana pun 1000 orang demo. Warga sana, ada nggak 1000 orang demo sekarang? Itu Lenteng Agung berapa penduduknya ya? Di situ 20.000 lebih ya? Kalau 1000 orang demo saja itu artinya baru 5% orang demo. Saya menggunakan rumus yang mana? Kalau hanya 1%, 10% orang, makanya saya mau tanya tadi lebih kejam lagi. Kalau ada 45% penduduk DKI demo kami harus turun nggak? Ya itu.
ya kita nggak bisa turunkan. Dan lagi pula Ibu Susan temuin kok kegiatan agama dia datang, fitnahnya kan bilang dia tidak mau datang di keadilan ke agama. Saya pernah jadi bupati di tempat 93% Muslim. Muslim juga terpecah-pecah pandangan terhadap menafsirkan Al-Quran. Betul kan? Yang paling jelas Syiah sama Sunni beda pandangan. Ini fakta loh. NU Muhammadiyah juga baru tahun ini ketemu lebarannya sama. Ya kalau Anda mau paksakan itu saya susah. Saya dulu waktu jadi bupati, banyak masjid menolak saya hadir. Bukan saya tidak mau hadir. Anda yang menolak saya hadir. Anda menafsirkan saya kafir. Padahal kalau saya sekelompok orang mengatakan saya ini ahli kitab. Orang Nasrani dia bilang gitu. Saya juga bingung yang mana yang benar Anda. Ya saya nggak bisa. Kalau mau ribut seperti itu. Ini kan fakta seperti itu kan. Jadi kalau kita pindahkan orang karena agama, ya rusaklah negeri ini. Jadi akan maju terus Pak ya? Bali merdeka. Kalau Anda mau bikin negara ini sesuai dengan agama. Itu siapa Pak sebenarnya mereka-mereka itu? Saya nggak tahu. Tapi pasti kelompok orang-orang yang pemahaman Al-Qur'annya berbeda dengan orang umum. Menafsirkan seperti itu. Ya sama seperti kampanye lah. Kami tidak mau dipimpin kafir segala macam. Itu sudah ada BBM ke saya. Sudah hapus kali. BBM, SMS, udah ada komentar-komentar udah saya baca. Kamu jangan banyak ngomong dulu, Hok. Nanti tunggu kamu kamu wakil. Beda dengan Susan yang lurah katanya. Kalau kamu gubernur juga kita akan demo habis kamu. Terus jangan nantang kata gitu kan. Saya mah biasa-biasa aja, justru saya bilang mari kita selesaikan urusan republik ini. Mau hancur atau mau terus. Saya bersyukur ditakdirkan Tuhan untuk menentukan posisi ini kalau perlu. Saya bersyukur atas ini. Oh, jujur, saya bersyukur atas ini. Satu kesempatan yang sangat berharga buat saya. Kalau mati demi konstitusi pun saya sangat bersyukur. Berarti saya layak disejajarkan dengan para pejuang dulu yang mau mengeluarkan tentang ideologi Pancasila. Kalau bilang saya kurang beriman, oh sorry saja. Saya percaya ayat suci saya 100% mutlak. Saya taat sama ayat suci saya. Tetapi dalam bernegara, kita harus ketemu di ayat konstitusi. Jelas posisi saya. Saya bukan kafir, bukan ateis. Saya tidak mencuri, tidak korupsi. Karena saya takut sama sumpah jabatan sama Tuhan yang Maha Esa. Begitu jelas. Posisi saya begitu jelas. Kalau soal di situ. Justru kalau Anda mau tunjukkan iman Anda hebat, mari kita buktikan hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Ada penambahan kekayaan yang haram, yang gelap, maka disita untuk negara. Dan ada dilarang korup. Kalau Anda beriman, tunjukkan sumpah jabatan. Kalau Anda betul-betul sadar Tuhan itu Maha mengetahui, Maha Esa, kenapa Anda berani mencuri uang rakyat, uang negara? Jelaskan iman Anda kepada saya. Justru Anda yang tidak beriman untuk yang para koruptor. Berani sumpah jabatan di hadapan Tuhan. Jelas posisi saya. Salah di mana saya? Biarkan saja jadinya Pak ya? Tidak ada urusan. Itu saya bilang, bukan saya menantang. Kamu nantang kami ya? Jelas dong saya katakan. Kalau Anda menolak dia, kenapa tidak menolak saya? Katakan karena kamu wakil. Tunggu kamu gubernur. Ya alhamdulillah kalau saya bisa jadi gubernur. Ya kalau saya jadi gubernur Anda mau tolak, saya siap tunggu Anda datang. Silakan. Karena ini konstitusi. Saya akan pertahankan konstitusi. Seperti para pahlawan pertahankan negara ini dengan korbankan nyawa darah. Saya akan pertahankan. Oke. Pak Ahok, saya mencatat beberapa kali pernah bilang bahwa saya siap mati untuk memimpin Jakarta. Ada pernah disampaikan di Sespim Polri, pernah juga di Balai Kota. Ya. Nah sebenarnya di balik pernyataan itu apa sih Pak? Apa memang ada ancaman-ancaman? Bukan ancaman, karena Jakarta ini banyak kepentingan.
Dari kaum melarat sampai konglomerat ada oknumnya. Karena Jakarta ini semua duit kencingnya jadi duit kok. Jadi ketika ada tertibkan mereka bisa tersinggung. Itu yang membuat kita mikir waktu masuk Jakarta. Jakarta bukan kurang ilmu, bukan kurang sistem, bukan tidak tahu masalah. Masalah jelas, solusi jelas. Persoalannya Anda berani eksekusi atau tidak. Karena akan menyenggol kepentingan orang. Makanya waktu saya masuk di sini, saya sadar betul risiko di Jakarta. Ini bisa membuat semua orang tersinggung. Kalau kita mau tindak tegas. Makanya saya sadar betul. Makanya saya pesan dong sama istri saya. Kalau saya ditakdirkan harus mati, saya mau dikubur di mana? Dikremasi atau dikubur? Harus jelas. Karena begitu kamu mati, kamu gak sempat ngomong. Dan pusaranya kamu mau tulis apa? Harus jelas. Kalau istri saya tulis sembarangan gimana? Ya harus jelas. Saya suruh dia tulis, mati adalah keuntungan. Karena dibunuh orang karena mau menegakkan konstitusi, mensejahterakan rakyat. Banyak para pahlawan yang tidak dikenal mati kok dulu kaum Belanda, kaum Runcik. Mereka sangat berjasa, dia tidak ada yang kenal. Nah kalau saya masih ada kubur, saya masih ada yang kenal dong. Enggak masih ada orang mau pulang ke Belitung. Pasti mau tahu kuburan si Ahok di mana. Tentu dia akan membaca tulisannya apa. Kalau itu ditakdirkan. Nah, saya tegaskan di sini seperti itu. Iya. Birokrasi yang strict, kemudian yang disiplin, jujur, bersih, itu kan mungkin hampir mirip dengan apa yang dilakukan Lee Kuan Yew ketika membangun Singapura. Apakah mungkin Pak Ahok ada semacam mempelajari bagaimana Lee Kuan Yew melakukan terhadap Singapura? Kemudian kalau kita melihat Pak Jokowi ini kan punya Bung Karno gitu sebagai orang yang bisa dijadikan anutan. Kalau di mata Pak Ahok itu siapa orang yang selama ini mungkin Pak Ahok lihat sebagai... Kamu kalau lihat gaya saya lebih mirip Bung Karno kok. Kalau bicara konstitusi. Judul ini Pak. Kalau bicara konstitusi ya, saya anak ideologisnya Bung Karno. Iya. Kalau Anda bicara ideologis, saya bukan anak biologisnya Bung Karno pasti. Tapi saya ada anak ideologis Bung Karno. Saya paham, saya nasionalis jelas. Nggak ada urusan dengan Lee Kuan Yew. Saya bisa masuk ke politik karena ayah biologis saya, yang juga ayah ideologis saya, yang mengajarkan orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, orang kaya juga nggak bisa nendang pejabat. Kalau 1 miliar bantu orang miskin hanya 500.000, 2.000 orang habis 1 miliar ini. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa bikin semua orang punya penghasilan 500.000. Itu patokannya. Nah, ketika saya tutup pabrik, saya melawan. Kalau pabrik saya tidak tertutup, lahan saya tidak diambil, saya masih mampu tolong orang miskin, saya juga nggak mau masuk ke sini. Sekarang saya nggak bisa tolong orang, lihat orang miskin susah, ijazah semua nyangkut, sakit nggak bisa berobat, rumah mau roboh, saya nggak bisa bantu. Sementara saya mau suruh pejabat bantu, pejabat juga nggak mau bantu. Lebih baik pejabat yang kaya raya rumahnya bagus. Tentu tidak semua pejabat seperti itu. Tapi umumnya seperti itu yang saya lihat dulu gitu. Nah gimana caranya? Satu pihak kejepit dari bawah, satu pihak ke atas, saya nggak bisa ngatur mereka. Makanya saya masuk dalam politik ini dalam kemarahan. Kemarahan kenapa? Karena ketidakadaan sosial. Kita hanya bantuan sosial. Kalau bantuan sosial uang saya habis, dari uang nggak ada uang. Kalau keadilan sosial orang nggak perlu kenal saya, dia bisa nikmatin namanya negara Indonesia. Sakit ya silakan masuk, asal mau kelas 3. Kenapa mesti ketemu saya baru saya bantu? Itu yang saya perjuangkan. Nah saya perjuangkan apa? Saya hanya berpikir saya mau menang di DPRD, memilih camat yang baik jadi bupati, lalu saya kasih tahu dia begini-begini jadi bupati. Ternyata partai saya kalah. Ternyata ada pemilihan langsung. Mereka suruh saya jadi bupati saja untuk melawan DPRD. Masuklah saya ke bupati. Udah bupati 16 bulan, sistem jaminan kesehatan jalan, sekolah jalan, tidak ada pensiun. Saya minta gubernur untuk bikin pensiun, dia tidak mau. Dia bilang kalau kamu berani nantang saya, calon dong. Waktu itu harus berhenti di bupati. Ya saya berhenti, bukan karena saya mau sok, karena saya bukan mau jadi bupati kok. Saya cuma pengen ada pensiun di satu provinsi jadi contoh, supaya orang tua nggak kasihan ada pensiun. Ya saya berhenti lawan, dicurangin, kalah. Ya saya bentuk LSM, saya udah berhenti dari politik. Saya jadi sekjen, saya pikir nggak mau lagi politik. Politik ternyata kotor, nggak ada peluang untuk orang masuk. Nggak taunya ditawarin dari Bang Yos untuk bantu Bang Yos mau jadi presiden.
Dia butuh orang politik yang jujur, yang ngerti pegang uang. Masuklah saya ke situ. Di situ ditawarin orang udah jadi DPR RI. Lalu masyarakat bilang sama saya, Bapak sebelum 2012 kembali ke Belitung, Babel jadi gubernur, jadi DPR RI dulu parkir dulu Pak. Kan Bapak bilang orang kaya nggak bisa lawan pejabat. Kalau Bapak DPR RI masih bisa lawan pejabat, bela kami. Mendaftar aja ke Golkar, taruh nomor bawah. Tahu-tahu ada putusan MK suara terbanyak, masuklah saya. Kepilih. Nah kepilih di sana, saya berpikir mau pulang ke Babel jadi gubernur. Datang teman saya, si Ridwan dari Munte. Ngapain saudaraku pulang ke Bangka Belitung? Kalau mau kasih model, kasih contoh, Jakarta. Ya sudah, Jakarta ya Jakarta. Kumpulin KTP. Kagak kumpul, karena kita minta tanda tangan. Ditawarin Marzuki Ali pulang ke Babel jadi gubernur. Saya bilang enggak. Begitu kita putuskan lebih baik. Anak-anak para wanita yang bantu saya, dia bilang jangan Pak, malu kita Pak. Kita punya idealisme. Nah, saya juga ingat pepatah kuno bapak saya bilang, kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Yang ada terus maju. Ya sudah, saya pun nggak jadi gubernur DKI, saya pun nggak mau kembali jadi gubernur Babel. Gubernur Babel udah tutup pendaftaran, nggak apa-apa. Orang pikir orang udah ketawain saya bisa jadi gubernur Babel, kok nggak mau. Saya bukan itu. Saya mau jadi model, jadi contoh gimana gitu. Bahwa pejabat itu ada yang jujur, ada yang bersih, berani minta periksa hartanya, sama pajak yang dia bayar, sama biaya hidup seperti apa, yang transparan. Saya berani buktikan. Baik kita periksa-periksaan. Nah, untuk ditawarin jadi wakil. Itu pun Gerindra waktu itu tidak pasti bisa mencalonkan. Dan saya diancam dipecat Golkar. Nah, Anda mau terima atau tidak? Nah, saya pun terima, dipecat nggak apa-apa. Asal saya bisa membuktikan kalau Anda jujur, masih ada partai politik yang tanpa mahar mau mencalonkan Anda. Nggak bisa calon, diketawain orang di DPR, nggak apa-apa, dia pecat-pecat. Nggak tahu PDIP berubah pikiran, mau mencalonkan. Waktu itu orang mengatakan pasti kalah, karena nggak ada uang, baju nggak ada. Nggak apa-apa, biar kalah saya bilang. Minimal kita sudah membuktikan orang jujur, kepala daerah dengan rekam jejak yang jujur, Anda dicalonkan tanpa bayar. Itu sudah satu kemenangan buat saya. Kalah pun nggak apa-apa. Nggak tahu putaran pertama menang. Oh putaran kedua nggak mungkin menang karena semua partai nggak ada yang mau nego sama kita. Nggak apa-apa. Kalah pun sudah pernah menang sekali kan. Kalau di provinsi lain sudah jadi 30% plus 1. Nggak tahu masih menang. Ya itulah sejarah saya. Makanya saya nothing tulus. Mau apapun saya nggak takut. Pak Karena niat saya bukan mau jadi gubernur atau wakil gubernur. Niat saya ingin ada sistem jaminan sosial nasional di Indonesia terwujud. Karena sila kelima ini keadilan sosial bukan bantuan sosial. Itu masalahnya di situ. Salah satu penulis kolom kita itu ada Pak orang Jerman Pak, namanya Pak Pipit. Dia udah 30 tahun tinggal di Jerman. Ini hari ini nulis, dia bagus tulisannya, ayo berpolitik. Jadi dia mengutip pernyataan Pak Ahok, kalau mau sebanyak-banyaknya orang muda di Indonesia ini berpolitik. Nah, di bawahnya dia tulis itu Kamsia Ahok. Ada Pak hari ini saya naikin itu kolomnya Pak Pipit. Nah pertanyaan saya mungkin kalau di Indonesia ini kan politik cenderung biaya tinggi. Mungkin apa yang bisa Pak? Makanya itu yang saya ajarkan kepada kaum muda. Ini sudah teori politik itu gampang. Ini teorinya Presiden ke-16 Amerika, teori Abraham Lincoln. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi warga pemilih kita ini ngerti teori itu, walaupun belum pernah baca. Makanya kamu doktor, profesor, siapapun mau maju, dia bilang apa, udahlah nanti udah jadi juga sama. Pengusaha, lain juga mau memperkaya diri. Jadi nggak percaya kamu sama kamu. Nah, kamu harus punya panggung politik membuktikan karakter kamu sama ketika berkuasa. Kekuasaan yang paling murah dan mudah diraih di mana? DPRD tingkat 2. Makanya waktu Dr. Syarif almarhum minta saya di DPR RI, saya tolak. Dulu betul kan? Kenapa? Padahal kelas saya kelas DPR RI katanya. Saya enggak. Kenapa? Karena saya susah untuk menang. Jadi kalau cuma di Belitung Timur, mungkin ada yang sebagian orang mau uji coba karakter saya, walaupun persepsi ntar lu juga memperkaya diri saja menjadi DPRD untuk backing bisnis. Lumayan, ada 92 orang pilih saya. Dengan kursi sisa-sisa, tambah partai karena udah nomor 1, jadilah anggota DPRD.
Nah, itu jejak yang saya tulis di buku saya. Bahwa kalau kamu mau berpolitik, kamu mulailah di DPRD tingkat 2 sebetulnya. Begitu kan pakai suara dulu lebih repot. Makanya kenapa saya menjadi sekjen? Saya dulu berpikir, saya bentuk LSM, CDT. CDT itu Cikditiro 31, itu jalannya kantor partai dulu. Kantor partai PIB. Nah, saya ingin kamuflase di LSM supaya masuk ke kampus, masuk ke anak muda, memprovokasi mereka lah tanda kutip supaya tertarik masuk politik. Begitu dia tertarik, saya tampung di PIB, saya taruh di nomor jadi. Karena kalau dulu kan tidak, yang muda-muda kalau sebenarnya tidak nomor jadi nih. Yang nggak punya uang, karena saya sekjen, saya bisa taruh dengan nomor jadi. Kalau cuma DPRD tingkat 2, yang diperebutkan orang duit kan DPR RI atau DPRD tingkat 1. Jadi seluruh Indonesia punya anak muda yang rajin, yang idealis, saya bisa taruh di nomor jadi. Bukan ketua partainya. Saya sekjen bisa tentukan, macam-macam gue copot. Nah itu pikiran saya. Nah kalau ini sekarang udah nggak perlu seperti itu, karena pakai suara terbanyak. Nah kalau Anda naik di DPRD, Anda tunjukkan tidak nyolong, tidak SPPD fiktif, Anda mau transparan, saya jamin Anda pasti diminta jadi bupati atau wali kota. Nah itu nggak usah pakai duit kampanye. Nah saya ngomong kosong, saya udah jalanin. Nggak ada bagi baju kaos. Mungkin masa pertama kali kampanye pemilu Pilkada langsung dulu, Pilkada itu 2005 pertama kali, sayalah orang yang tidak kasih baju kaos, tidak kasih sembako, tidak kasih uang, dan tidak pakai jadwal kampanye. Dan jadwal kampanye 4:30 sudah mesti tutup. Kenapa? Orang udah kenal saya, udah kasih kartu nama. Nah itu yang cuma saya kalah berdebat sama orang. Kalau nggak ada duit nggak bisa beli mahar partai, Pak. Iya, katanya kemarin 2 miliar, Pak. Ya kan? Iya. Itu setelah kita ke gubernur. Tapi kan saya buktikan di Jakarta. Itu yang saya kalah, saya bilang. Makanya kenapa saya ikhlas, saya rela dipecat di DPR RI untuk menerima pinangan Gerindra. Belum PDIP loh. Untuk membuktikan bahwa teori saya benar. Kalau Anda punya rekam jejak yang bagus, ada partai yang mau merekrut Anda tanpa bayar. Nah ini menarik. Mana ada Pilgub dapat 2 miliar, saya cuma bantu mereka, dia minta uang 30 juta untuk transport segala macam. Karena saya kumpulin 12 partai. Waktu calon gubernur, waktu zaman Gus Dur. Dan kita juga kantor-kantor PIB kita rapikan sebabel itu hampir 1 miliar lebih. Itu habis uangnya gitu. Tapi itu menunjukkan ada partai yang mau, mana ada calon gubernur. Partai cuma kasih 30 juta untuk ongkos ke Jakarta, minta tandangan ketuanya. Sama hotel semua. Nah tapi masih pakai uang kan. Nah itu yang saya nggak puas. Saya berdebat dengan mahasiswa, dengan para aktivis, saya kalah. Tapi begitu Gerindra mencalonkan saya rela dipecat Golkar. Karena saya udah menang, saya bisa buktikan tidak ada keluar 1 sen pun. Bahkan rapat di restoran Jepang pun dia yang bayar. Bukan saya yang bayar lagi. Kalau dulu rapat di Babel, saya yang bayar makannya. Restoran-restoran kumpul, saya yang bayar. Nah, waktu di DKI, saya dibayarin. Bisa itu Pak ya, tanpa keluar uang jadi Artinya bisa kan? Tapi Anda harus punya rekam jejak awal. Itu yang saya kasih jejak. Ini ada rutenya, ada pathway-nya. Saya bukan teori, bukan omong kosong. Saya jalanin loh ini. Jadi selama 10 tahun saya karir di politik, dari tahun 2003, saya pernah jadi ketua partai DPC, wajar, Bangka Belitung Timur, PIB. Jadi DPRD, panitia anggaran, jadi bupati, calon gubernur Babel, ribut di MA dulu, balon gup Sumut, mendaftar ke PDIP, DPR jadi sekjen partai PIB nasional, ya kan? Bikin LSM pernah, masih sampai sekarang masih resmi, saya sudah serang sama teman-teman. Jadi DPR RI, kumpulin KTP mau jadi gubernur DKI, tanda tangan tidak cukup, masuk jadi wagub di. Wah, saya bukan ngomong sombong, saya di DPR RI itu balik badan legislasi. Kalau ngomong sombongnya nih, seluruh Indonesia pasca reformasi nggak ada orang yang sebagus saya portfolio berpolitik saat ini. Saya berani mengklaim saya paling lengkap. Hanya belum pernah jadi calon presiden saja. Kalau dicalonin siap Pak? Hah? Diduetkan sama Pak Jokowi siap?
Aku mau jadi gubernur supaya orang bisa ribut demo. Kan orang tantang saya kan, Susan di demo karena dia lurah, saya cuma wagub nggak di demo. Berarti siap itu Pak ya, meneruskan tugas-tugasnya Pak Jokowi. Nama juga awak sikil kan, saya kan wakil masih siap ikut beliau dong. Pak, kalau siap mungkin udah pernah jawab Pak ya. Ada nggak Pak sinyal-sinyal dari Pak Jokowi Pak bahwa Tidak ini pernah. akan ditransfer gitu? Tidak pernah. Sekecil Aku juga apapun bingung. sinyalnya. Tiap kali rapat dengan beliau, rapat kerjaan kasih petunjuk saya begini. Ya saya mesti rapatin. Ya semua saya putuskan, saya mesti lapor ke beliau. Iya. Nah saya kasih pimpin rapat kan setelah beliau kasih saya pengarahan. Saya sudah tahu maunya beliau seperti ini. Makanya saya bisa rapat putusin semua. Bukan saya sok tahu putusin. Kalau saya sok tahu, udah sampai setahun. Kalau bukan karena kehendak Pak Gubernur saya putus-putus. Kira-kira dicabut nggak hak saya untuk rapat-rapat semua? Jadi saya tahu persis gitu, beliau maunya seperti ini ya sudah. Ini seperti ini. Gak pernah beliau singgung-singgung soal presiden, soal ini ninggalin ini ada pusing. Orangnya ngejar beliau, saya juga bingung gitu loh. Tiba-tiba tungguin orang bilangin capres gitu loh. Iya. Tapi kok sekarang sering menghilang ya Pak Jokowi? Karena kalau tidak menghilang, kita ngomong jujur ya, belusukan beliau itu sudah tidak efektif kalau tidak dengan cara menghilang, dengan tidak cara yang diam-diam. Kalau terlalu terbuka orang terlalu ikut, semua tahu. Ya sekarang beliau mesti intai diam-diam, jujur aja nih. Tapi kok kadang diam-diam ternyata di kediaman Bu Mega Pak. Dipanggil Ibu Mega harus datang dong. Oh, itu kan dia seringnya itu waktu mendekati 2014 ini Pak ke Bu Mega. Nggak ada lah, Pak Jokowi itu nggak ada, itu tipe orangnya bukan seperti itu. Beliau tahu persis apa yang mau dekatin Bu Mega begitu tegas, begitu jelas. Bu Mega kalau bilang iya, enggak. Ya, ngapain dekat dengan Bu Mega? Ya, teman Ibu Mega aja kan kalian masih ngajak ngobrol, tukar pikir. Kenapa? Pak Gubernur kan ingin mewujudkan semua impian Bung Karno di Jakarta. Jujur aja dulu itu Jakarta dibangun di Bung Karno. Bung Karno itu menunjuk wali kota, menunjuk gubernur sebenarnya. Iya. Kita jujur aja kok, yang bangun Jakarta ini Bung Karno, bukan gubernur, bukan wali kota. Nah itu yang ada dalam benak Pak Jokowi, bahwa ini konsep yang hidup yang bisa tahu dari kecil ini siapa? Bu Megawati saya kira, yang saksi hidup. Ya Pak Jokowi selalu bilang sama saya bagaimana mewujudkan DKI ini seperti impian Bung Karno gitu. Tapi nggak mungkin bongkar yang sudah melanggar. Tapi kira-kira substansinya seperti itu. Itu yang ada di pikiran Pak Jokowi. Gue juga bingung jadi ke Bu Mega itu. Padahal dari dulu saya ke Bu Mega, kalau saya sama Pak Jokowi ke Bu Mega, ceritanya itu tentang Bung Karno dulu harapannya seperti apa, kenapa sini ada gelora Bung Karno, kenapa ini ada ini. Sampai kasih kita bukunya. Terus Ali Sadikin yang lebih ngerti, kita kejar ke Boy Sadikin. Jadi jelas sekali sebenarnya. Makanya saya aja bingung orang kejar Pak Jokowi presiden. Pusing beliau, kasihan. Kemana-mana dikejar soal capres. Makanya jawabnya juga ya halus sih. Kalau saya udah marahin tuh. Kejar apa kan orang ngejar nggak ngaruh, samprot. Pak Jokowi aja kalau baik tuh, nggak mikir. Boleh dikutip ya? Iya, nggak mikir. Pak Jokowi kan gitu kan, pusing udah. Jadi marahnya, pusingnya beliau tuh kayak gitu. Aku juga pikir kan, aduh kadang-kadang kasihan. Nggak mikir, kejar terus. Aku udah ngel banget sih lu, nanya-nanya melulu. Aku udah samprot. Pak Jokowi itu halus saya. Pak Jokowi juga kasihan loh, karena Pak Jokowi loh, karena dikejar presiden. Aduh, pusing ya. Pak Jokowi juga sering bilang, sebenarnya problem Jakarta itu yang berat mengubah mentalitas warganya, Pak. Itu yang sangat berat. Mau gimana aja, buang sampah sembarangan, parkir sembarangan. Nah, mesti dihukum. Mesti ada hukuman. Gimana solusinya, Pak? Hukuman yang mendidik. Itu yang dimaksud dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi katakan sama saya, kita harus membuat tertib hukum dan tertib sosial. Tidak mungkin ada tertib sosial kalau tidak ada tertib hukum. Tapi bagaimana mencari format hukum yang edukatif, kira-kira gitu. Termasuk tim pemburu pentil itu, Pak? Iya, itu edukatif sebetulnya. Anda parkir sembarangan, Anda tanpa sadar menyusahkan pengendara yang lain kan. Ya udah, aku susahin kamu deh, supaya kamu ngerasain kempes juga dorong kira-kira gitu. Itu kan edukatif. Kita lapor ke polisi kan.
Nah kalau masih bandel juga, tukang parkirnya ngantongin satu kantong untuk pentil ya. Nanti dia ledekin lagi. Jadi teko Pak jangan yang gini. Jadi pasti kantongin kan? Nah kantongin kayak begitu. Saya di Belitung tuh belum pernah ada bahasa begitu. Jadi gimana caranya? Kita lagi minta polisi mungkin ke depan lebih keras lagi, dibolongin SIM-nya kamu. Cuma bolongin SIM kan mesti nunggu orang yang bersangkutan. Kalau kita nyopotin ini kan cuma pentil, cuma kasih dia kertas, kamu ambil di kantor polisi terdekat. Di situ ditilang. Kalau masih bandel juga, mau nggak mau pasal ditunggu dibolongin nih. Kalau itu susah, kami sudah ketemu cara juga. Kami akan foto semua plat nomor Anda, kami akan tolak STNK Anda, kami blokir. Kami nyatakan kendaraan-kendaraan seperti ini tidak pantas ada di DKI. Nah kalau 2 tahun tidak bayar STNK, kendaraan Anda itu cuma harus di scrap jadi spare part itu. Kamu nggak bisa jual, susah jualnya, karena nggak bisa beroperasi lagi di DKI. Nah itu yang dimaksud dengan bagaimana tertib hukum, tertib sosial dengan edukatif tadi gitu. Ya kalau kemarin bilang Pak Ahok Pemprov butuh polisi sendiri gitu. Ya, bicaranya di Korlantas Pak, itu apakah sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap polisi selama ini? Bukan. Selama ini kan kita tuh terlalu ego sektoral kan. Ada ketegangan juga, macam-macam undang-undang lalu lintas macam-macam kan. Nah, saya ke sana secara politik menunjukkan bahwa saya butuh polisi. Saya tidak ego sektoral, saya sebagai provinsi, kita punya dishub, punya motor lebih baik, tidak. Kita harus kerjasama nih untuk melakukan tertib hukum dan tertib sosial. Itu maksudnya gitu loh. Polisi udah sering datang, kita rapat koordinasi tiap 2 minggu. Polantas, Kadit Lantas, wakilnya rutin datang kita diskusi soal ERI, soal ERP, soal Electronic Law Enforcement, ELE, semua kita rapat. Nah sekarang kalau kita datang kan lebih menghargai, masa minta Pak Pujianto yang datang kemari. Nah kita mau main gitu. Itu sama tadi saya mau ke Jaksa Agung, saya mau ke Kajati, saya mau ke pengadilan. Ya kita mesti minta bantu beliau-beliau. Misalnya itu denda maksimum 50 juta untuk yang mengganggu ketertiban umum. Ya jangan didenda cuma 50.000, 100.000 Pak Hakim. Naikinnya 500. Kira-kira dia mampu keluar tapi kapok. Kalau dia nggak mampu, dihukum pidana juga jangan. Kurungan, ada nggak celahnya? Kalau orang baik-baik dikurung, penjara juga penuh. Takutnya juga rusak. Saya gimana? Ya ada celahnya katanya. Kata polisi. Bisa lakukan tindakan pidana, hukuman yang lain gitu loh. Nah yang lain kita bisa suruh apa? Bersihin jalan misalnya. Bersihin Monas. Selebar ini kamu sapu di situ. Kalau kamu nggak mau nyapu ya bayar 500.000 atau 1 juta kira-kira gitu loh. Nah kita kan naikkan, ini proses mendidik. Kalau progres IRP sendiri seperti apa Pak penerapannya kira-kira? Kita akan berharap semua bank bisa ikut. Maka kita akan tender investasi yang mereka yang pasang. Nah ini dapat komisi saja berapa persen. Atau seperti PBB, tadi saya baru dapat dengan BCA, kembali ke zaman dulu. Jadi kami tidak mau bayar bank yang memungut PBB, menerima pembayaran PBB. Nah bank bersangkutan yang minta duit kepada nasabahnya. Nasabah tinggal mikir kan, kalau mau yang gratis, yang kami bayarin ke kantor pos, ke bank DKI. Jadi kalau kamu nasabah BCA atau nasabah BNI yang mau merasa cepat, 2.000 di debit, ya Anda debit aja. Urusan Anda, sehingga dari semua bank menerima pembayaran PBB. Ya, konsepnya seperti itu. Kalau kami yang bangun investasi, kalau gagal gimana? Lebih baik kita bayar fee saja, nggak ada risiko. Ya tinggal adu saja, 0,5%, 1%. Ya kan? Nah bisa juga kita bentuknya apa? Dia dapat uang dari ini. Nah si bank di debit di banknya bisa memotong kan, dicicil obunya gitu loh. Atau banknya kasih gratis. Nah itu harus libatkan semua bank. Konsepnya seperti itu, ya nggak pakai uang gitu.
Ya udah lewat di debatnya di rekening bank kita yang dipotong nih. Nah nanti itu juga untuk elektronik. Semua orang punya mobil harus punya rekening bank dong. Kalau kamu salah melanggar langsung ditilang, potong uang tilangnya langsung di duit kamu. Dipotong. Lama ya Pak itu baru 2000. Bisa bangunnya bisa 2 tahun ERP. Tapi kalau kita cuma satu koridor mungkin di 6 bulan 7 bulan jadi atau setahun jadi. Tapi kita mau utamakan koridor 1 dulu. Pak, ini melengkapi pertanyaan Mas Etis. Bapak kan pastinya melanjutkan kinerja Pak Foke. Mulai pertama pasti bahwa benahi kan birokrasi sendiri Pak, tapi kenyataan memang beberapa masih ada PNS yang nakal dalam arti kayak kemarin ada yang tangkap sabu atau apa seperti itu. Pak, sebenarnya 5 tahun Pak Foke menjabat itu bagaimana sih kondisi Jakarta yang ditinggalkan dan sehingga Bapak sama Pak Jokowi ini kayaknya harus benar-benar kerja keras bongkar birokrasi sampai sekarang kan masih terus ya Pak, lantik ini coba ganti sini, lantik ini ganti di sini gitu Pak. Sampai juga sekarang proses sekda aja harus diseleksi benar-benar ketat Pak. Sebenarnya ada khusus di birokrasi sendiri buruk atau gimana sih Pak peninggalan? Kalau Jakarta ini tidak buruk. Jangan salah, kalau dari kemampuan Jakarta ini di atas rata-rata. Dan kita harus mengakui posisi-posisi penting yang ditunjuk oleh Pak Foke ini bagus. Pak Foke pilih orang itu gak sembarangan, jujur aja. Kalau kita mau ngomong jujur, Pak Fajar Panjaitan itu bagus banget. Jadi sekda. Pak Ari Budiman jadi dinas pariwisata kalau Bapak Foke pertahankan bagus banget. Jangan sekda. Karena yang memang artinya bagus dong dipertahankan. Nanti Pak Foke pilih orang itu betul gitu. Deputi Pak Sarul, bagus. Aspem Ibu Sylvie, bagus. Nanti beliau tuh mendapatkan orang yang bagus. Pak Seda kenapa? Dia mau jadi caleg ya berhenti dong. Kalau juga kami juga perpanjang Pak Fajar. Begitu dia berhenti, ya kita kepotong dong. Kan kita bukan Pak Foke. Pak Foke kan dia dari awal udah kenal semua orang. Ya kita harus melalui tes. Ya ke Pak Foke mungkin dia dari muda di sini beda kan. Pak Foke lakukan sesuatu nggak? Pak Foke lakukan kok. Cuma mungkin karena dulu dengan wakil kan tidak bisa membantu secara sinerginya bisa berjalan dengan baik ya saya kira gitu ya. Kami berdua orang aja pontang-panting sampai malam apalagi satu orang. Problemnya dulu di gubernurnya atau di Pak Wakilnya? Saya nggak tahu. Itu rahasia pribadi berdua lah. Dua-dua teman saya. Ya dua-dua teman saya jujur aja. Saya nggak mau campur lah. Susah ya karena dua-dua teman dan saya tahu masalahnya memang agak pusing memang. Tapi Pak Prianto kan sering datang ke sini nih Pak. Pernah nggak curhat maksudnya apa sih dulu yang buat mereka sampai akhirnya memilih jalan masing-masing ya? Pak Foke sibuk dengan kebijakan sendiri, Pak Gubernur Pak Wagub. Nggak cerita ya. Beliau nggak cerita. Karena beliau juga tahu saya sama Foke dekat kan. Nggak cerita ya. Kedekatan Bapak dengan Pak Foke seperti apa? Tapi dari kampanye pertama saya bantu Pak Foke loh waktu dia mau calon melawan Denny Anwar. Saya kan sekjen partai PIB dan yang pengalaman menghadapi PKS pemilu kada langsung kan saya. Makanya saya masuk ke tim, kasih masukan-masukan seperti apa semua. Makanya begitu saya selesai Pak itu Bang Yus turun. Bang Yus pengen cari orang jujur yang ngerti politik, makanya dia ingat saya dulu. Saya langsung habis bantu itu ditarik. Itu ceritanya. Pak, jadi kalau ada yang kabar yang menyebut bahwa Bapak merotasi beberapa pejabat itu untuk menyingkirkan orang-orang Pak Foke dengan alasan dulu Pak Foke terlalu memanjakan PNS? Mana ada? Pak Saifullah kampanye jelek-jelekin kami juga. Kita tahu kan? Pak Bambang wali kota Jakut juga jelek-jelekin kami. Ibu Ratna sampai pensiun. Ya kan? Kalau kita mau bicara jujur ya. Mana ada sih kepala dinas yang gak jelek-jelekin kami gitu loh. Pak Olwan jelekin kami lebih ngeri. Ada unsur saranya. Pak Fajar juga pakai unsur sara. Saya punya potongan Pak Fajar pakai unsur sara loh. Kalau bicara ngeledek lengkap semua. Betul kan? Kami ada gak? Istri saya sama istri Pak Fajar baik banget. Kami orangnya kita udah putuskan partai titipnya kita tolak.
Nggak ada titip menitip. Itu dari awal udah jelaskan. Ada kita bawa orang dari luar masuk? Nggak ada. Bahkan sekarang orang protes kepada kami. Yang bagus, yang masih muda kami taruh di komisaris. Orang pada protes. Kenapa? Pak Fajar itu saya taruh jadi komutnya pembangunan Jaya Ancol. Kalau dia bukan gara-gara mau caleg. Pak Fajar itu komisaris utama loh, bayangin. Kenapa? Karena kita lihat dia bisa kerja. Ini orang administrator yang baik. Jadi gimana mau buktiin alasan bahwa kita singkirin orang Foke? Saya pun tidak rumah mejanya Pak Foke. Benar kan? Saya pun minta izin Pak Foke loh. Pak, aku pakai ruangannya ya. Atau mungkin sebaliknya Pak. Maksudnya ketika Bapak masuk mulai merasa ini kebijakannya agak sedikit cepat kan, model kerja Bapak cepat, disiplin gitu. Nah mungkin perlawanan dari bawah yang membuat Bapak akhirnya Pak Jokowi berpikir ya, ini orang-orang yang tidak bisa diajak kerja cepat, kerja sama akhirnya. Atau Bapak nggak bisa kerja, nggak bisa ikutin draft kita, ya kita pindahkan, bisa ke Pak PU yang lama. JLNT dia putuskan segala macam sampah semua, ya kita harus pindahkan. Itu contoh. Menurut kami nggak bisa ikut gaya kami gitu. Tapi yang lain secara keseluruhan oke saja bisa ikut kok. Dinas Perumahan nggak sanggup mundur sendiri. Dia nggak sanggup. Draft kita langkah kita seperti itu dia mundurkan diri. Nah, kita tawarkan kalau yang nggak bisa ikut ya mundur daripada sesak napas di tengah jalan kan. Ya kita tawarkan, kita nggak pernah ini kok, kita fair aja, tes semua. Pak selain kita tentukan kepala dinas bukan kami tunjuk loh, dites. Semua ada nilainya. Yang ini asesor resmi loh. Kita punya data. Sekda semua punya data loh. Kalau saya bisa kasih lihat nanti ya ya nggak usah lah. Saya punya data rahasia semua. Tes ini siapa, ini berapa kita punya. Nggak lolos. Pak Gubernur juga punya, saya sama-sama punya. Jadi nggak ada yang betul-betul fair banget. Nah, jadi sisa-sisa kepala dinas yang dulu ditinggalin Pak Bowo kan sempat ya Pak seminggu atau 2 minggu Bapak jabat masih mereka orang lama gitu Pak. Sampai sekarang juga masih banyak orang lama. Ada beberapa orang lama dan ada beberapa orang baru. Kalau yang pergantian itu memang artinya 5 tahun Pak Foke membiarkan orang ini ada gitu kan. Makanya saya bilang sementara banyak juga orang Pak Foke yang bagus kok. Saya bilang Pak Jokowi juga mengakui kan, Pak Foke milih orang tuh relatif bagus kok sebetulnya gitu. Jadi alasan kemarin kata Pak Foke nggak silaturahmi itu gimana tuh Pak? Silaturahmi gimana? Betul lebaran. Ya waktu Pak Foke ada yang silaturahmi terus tanya Pak nggak ke balai kota? Itu nggak tahu tuh ya. Tapi beliau oke kok. Tapi beliau hubungin nggak kalau pulang ke Jakarta atau ngobrol? Ini mau janji sama saya makannya belum sempat jadi duta besar lagi. Kalau kemarin udah janjian mau makan bareng. Pak, ini selain sama-sama sibuk kan. Selain mungkin beberapa masalah Jakarta, masalah utama Jakarta kan terlalu banyak preman ya Pak. Nah Bapak kan juga suka, aku nih preman ayo kalau mau berantem ayo. Aku gak pernah ngajak orang berantem. Ya di beberapa mana video ada. Iya ada Pak. Ayo siapa yang jago. Nah justru publik benar-benar dengan ucapan Bapak ayo kalau berani buktikan seperti itu ya seperti mengajak duel ya ini Pak ya. Nggak, sebenarnya kayaknya aku gak pernah ngajak orang duel. Ya. Dan aku juga belum pernah berantem loh umur aku. Mungkin berantem dengan tanda yang lain Pak. Aku orang baik-baik aja. Ya alhamdulillah. Baik-baik. Pak sebenarnya benar nggak sih Pak Jakartanya terlalu dikasih banyak preman, baik preman berdasi maupun kita bilang tadi yang melarat sampai yang ngomong-merat gitu kan. Sampai kayak nah sekarang aku benar nggak benar ini aja, kamu baca laporan Tempo nggak soal Tanah Abang? Iya. Kalau laporan Tempo benar nggak digugat berarti benar dong, ya kan? Sampai sekarang Tempo nggak digugat tuh, begitu jelas setoran uang semua ditulisin laporan Tempo nggak digugat tuh, berarti benar dong. Tanah dipetak-petak, disewain, dipungutin, itu bukan kata saya loh, kata Tempo kan, majalah Tempo. Kenapa nggak digugat?
Saya masih gunakan kalau ada. Sudah marah orang sama saya. Tempo terang-terangan tidak pernah marah. Tidak pernah dituntut. Ya kan? Kalau Tempo sembarangan tulis, misalnya tuh sempat tulis TW gitu kan, yang Tanah Abang ada TW, digugat, pusing Tempo dituntut. Sampai sempoyongan, nggak ada bukti. Nah, kenapa yang ini tulis Tempo kok nggak ada? Terus parkir-parkir liar, kan tuh mereka ada ngaku satu hari dapat berapa? 100 ribuan segala macam satu orang. Nah, saya baru nggak ada. Kalau bukan tanah Anda kutip duit itu namanya kan preman namanya kan. Ya ada berarti kan. Pak, Bapak kan Pemprov DKI ini bermitra dengan DPRD Pak. Tapi kenapa ya cenderung DPRD itu seperti nggak tahu menolak pribadinya atau sekarang perang kompak sama Pemprov nih Pak? Ini pemandangannya jelas berbeda dengan itu kan pandangan kalian. Kok DPRD baik-baik aja. Tadi saya belum ngobrol, bahkan dari DPRD P3. Tapi beberapa kebijakan DPRD P3 aku baik-baik aja. Bener kok, sama PDIP baik, sama P3 juga baik, sama Golkar juga baik, sama Demokrat juga baik, PKS juga baik. Jadi kalau ngomongannya pedes ya. Tapi kesannya beda Pak. Itu kan individu masing-masing. Kadang-kadang DPRD kan mesti ya, namanya juga zaman-zaman media online banyak nurun kan mesti aksi sedikit juga kali kan sendiri itu kan. Namun kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja. Bener baik-baik kok. Aku tadi masa masih ada fotoin sama orang datang. Ya baik, kamu di luar bisa lihat siapa yang datang. Baik-baik aja. Tapi kan beberapa kayak kebijakan tuh selalu dikritisi. Itu wajar, itu fungsi DPRD pengawasan. Kalau dia nggak kritisi kita, dia nggak kerja. Kalau DPRD semua lolosin kebijakan kami, dia nggak kerja. Justru dia tugasnya mengkritisi kami. Kalau DPRD nggak kritisi kami, dia nggak kerja. Itu aja. Justru kerjanya ya begitu. Saya kan di DPR. Ya, tiap hari panggil orang ya begitu. Yang mana ada yang nggak dikritik. Mudah-mudahan juga ini udah bagus. Tapi apa sih gitu DPR? Mana ada TV? Tapi Bapak maksudnya artinya Bapak bilang tadi kan orang berpolitik itu kotor gitu. Supaya kita juga tahu orang sekarang mikirnya kalau orang parlemen, orang anggota dewan itu pasti kotor gitu Pak. Apakah mungkin Harus yang ditempelin pentil Anda dicabut. Perhatian, pentil kendaraan Anda dicabut. Nah, untuk pengambilan pentil motor mobil hubungin ini posnya. Mantap ini. Pak itu ide siapa sih Pak? Ide kabak operasional bagus itu Pak Sunardi. Siapa Pak? Pak Sunardi. Bagus ini. Sinaga. Makanya kan Pak Gubernur perintahkan saya tertib hukum, tertib sosial. Bagaimana hukuman yang edukatif. Saya panggil mereka sampaikan. Gimana edukatif, cari dong. Nah, dia ketemu. Sampai buat buka pentilnya pun dia ketemu. Bekas pentil yang truk yang bagus dipotong dua buat membuka dia. Supaya tangannya nggak lecet. Pintar juga, kreatif di lapangan. Makanya saya bilang SDM DKI hebat sebetulnya. Bagus SDM DKI. Ada tanda khusus nggak Pak? Hah? Aku pakai bed itu. Nggak usah, bawa polisi aja ikut pokoknya. Cabut-cabutin aja kan. Pak kemarin Bapak kalau nggak salah pernah tuh secara nggak langsung nih Pak agak mengeluhkan maksudnya terkait proyek MRT nih Pak. Ya artinya ini kan MRT itu angkutan yang berbasis rel, kenapa tidak dikerjakan PT KAI dan akhirnya tidak dikerjakan pusat gitu Pak. Nah sebenarnya memang Bapak merasa nggak sih Pak ini Jakarta nih punya ibu kota negara kok tapi kayaknya pusat itu agak susah gitu Pak membantu Jakarta gitu Pak. Enggak juga sih. Karena Pak Wapres sudah membuat 17 langkah-langkah di zaman Pak Faujibowo kok untuk membantu kita untuk laksanakan. Saya nggak bisa membaikkan telapak tangan, nggak ada kontraktor lampu Aladin. Masalah kan di situ. Pak Wapres full bantu kita. Dalam hal apa misalnya Pak? Soalnya buktinya dari dulu. Kita udah mulai belum itu yang deputi? Hah? Oh, oke. Mungkin kan kalau dari dulu selalu pemerintah DKI ini mintanya penambahan jalan. Pasti kan kenapanya pemerintah pusat
Saya pikir ginilah, itu yang membuat Pak Jokowi mengirim surat kepada Pak Wapres. Anda keluarkan kebijakan mobil murah. Itu kan bertentangan dengan 17 poin itu. 17 poin itu harusnya mengatakan kebijakannya itu ada transportasi umum yang murah gitu. Anda juga bilang subsidi minyak begitu banyak. Subsidi minyak katanya hanya boleh pakai yang mobil di bawah 2000 cc. Mobil yang murah itu justru dapat insentif karena cc-nya kecil. Bukankah berarti kamu akan membebani BBM subsidi? Nah itu yang dikeluhkan dari Pak Gubernur. Satu pihak betul industri mobil karena hampir 90% lebih produk seperempatnya dari UKM kita. Betul. Tapi satu pihak kan harus bijak juga soal bensinnya kan. Nah satu pihak juga kita mengatakan negara harus dibiayai oleh pajak penghasilan. Sementara orang beli mobil ini tidak pernah dicek pajak penghasilannya bayarnya berapa. Harusnya kan mesti konsisten kan. Ya kan mesti konsisten kan. Sementara Anda mau intensifikasi pajak. Mau intensifikasi pajak. Kenapa orang bisa beli mobil 100 juta kamu tidak cek dia udah periksa pajak belum. Orang beli mobil mewah bayar pajaknya berapa. Pakai nama sopirnya beli mobil. Bayar pajaknya nggak bayar. Karena gaji cuma 2 juta. Padahal bisa beli mobil 1 miliar. Dia harus dikejar pajak. Saya ada pajak progresif, ada pajak penghasilan. Kalau seperti itu. Pak, itu untuk relokasi warga Waduk Riario itu benar nggak ada uang kerohiman? Kita udah cabut uang kerohiman. Makanya dulu kan gini, saya cerita di Riario. Kita udah mau bongkar, tapi rumah susun belum jadi nih. Butuh 1-2 bulan. Akhirnya Pulau Mas Jaya berpikir ya sudah kita kasih kamu uang 1 juta deh buat sewa di luar dulu sampai ini jadi gitu loh. Itu ceritanya nih. Orang namanya kerohiman apa terserah lah. Pokoknya namanya kerohiman lah, belas kasihan bantu lah. Sampai ke sana dia nggak mau, dia nuntut maunya tunggu selesai baru kami pindah. Ya sudah, kalau tunggu selesai pindah sudah. Dia juga nggak bilang sejutanya nggak usah lagi kalau gitu loh. Ya udah pikir Pulau Mas Jaya udah keburu ngomong udah nggak apa-apa lah 1 juta deh. Tapi Pak, malah minta 5 juta. Kan konyol kalau gitu loh. Kalau saya nggak mau kasih. Gak betul dong. Dia ngotot. Yang ngotot ya udah urus sama Pak Gub deh. Lebih sabar saya bilang sama saya nggak sabar. Tapi kenapa Pak Camat bilangnya? Aku masih kita dulu ya. Tapi Pak lanjut ya. Itu kenapa Pak Camat Pulau Gadung bilangnya dapat instruksi gubernur untuk nambahin uang kerohiman ya Pak? Ya mungkin. Saya nggak tahu ya itu. Tapi artinya pasti tambah kerohiman bukan dari Pemda. Dari mana? Katanya dari Pemprov Pak, bukan Pulau Mas. Nggak mungkin dari mana. Kita udah nggak ada pos untuk kerohiman itu. Pak, lantas kalau ke depan mereka menjadikan alasan tidak ada pemberian uang kerohiman untuk menolak pindah gimana Pak? Kalau isi lagi. Bu, sebentar Bu ya. Kasih air hangat. Ya tetap harus pindah. Ini itu tanah negara. Jadi pesan Pak Gub sangat sederhana. Kita akan lakukan normalisasi sungai dan waduk. Usir orang-orang itu keluar asal sudah tersedia rumah susun. Saya tentu menolak. Ya. Kalau tidak ada rumah susun kita salah. Pak Gub itu yang Pak Gub masak yang dimaksud visi kami itu. Jakarta jadi kota modern, tertata rapi yang nggak ada rumah kumuh nih, tetapi manusiawi. Nah silakan Anda dengar. Kenapa kita suka juga terima kasih pada media-media online. Semua urusan kami kan pasti ada yang kritik. Kita tinggal suruh cek aja kawan-kawan hasil. Cek aja kawan-kawan. Yang pro kontra berapa persen. Kalau masih di atas 50%, oke. Kan kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu masalahnya di situ kan. Kita tinggal cek aja. Pro kontra berapa persen. Kita nggak tahu nih ada pasukan nasi bungkus, kita nggak ngerti nih. Tapi yang jelas kami tidak pernah ada orang untuk kami bayar untuk urusan begini gitu loh. Kalau kami lakukan kami tipu kami sendiri. Mereka kami selalu gitu. Saya baca kok komentar. Ya orang-orang saya bisa BBM ke saya, copy komentar orang yang negatif terhadap saya. Saya baca yang negatif, yang bagus-bagus ngapain dibaca terus. Tapi yang negatif saya nggak tanya, negatif yang positif berapa banyak? Oh masih 80 Pak, ini cuma 10, cuma 20. Oke.
Kan untuk jadi gubernur Wagub cuma 50% plus 1. Pak Ahok punya tim sosial media sendiri. Jadi kawan-kawan ini kan banyak kawan-kawan mahasiswa. Mereka yang begitu baca, dia copy. Kirim ke BBM saya. Jadi saya hanya baca komentar dikit. Dan kalau yang penting dia masukkan ke dalam website saya. Saya pulang saya baca website, baca komentar. Nah terus saya masuk ke ya Merdeka lah, Kompas lah, Detik, tergantung berita dari mana. Begitu masuk ya kita lihat. Yang komentar pro ini berapa? Kan kelihatan yang rasis ada, yang alasan cuma karena primordial rasis, kelihatan loh. Bahasanya itu rasis. Ya sudah kita tinggal hitung aja berapa orang. Ya wajar kok di dunia ini bisa satu keluarga aja bisa beda. Tapi kalau 80-90% orang menolak Anda masih ngotot mah Anda gila. Berarti kebijakan Anda salah. Kalau menurut kami, senurani kami tidak salah. Satu pihak betul Anda tidak punya rumah, harus dikasih. Anda dudukin tempat ini, ya satu pihak kami sudah mengampuni Anda, tidak kami hukum kan. Kalau kami tidak sediakan rumah, kami keterlaluan. Kalau Anda merasa rugi, Anda sewain orang lain, Anda marah, Anda nggak patut marah. Anda sudah harus kami hukum dan kami tagih pajak final 5% menyewakan petak-petak itu. Itu yang dimaksud Pak Gubernur rekonsiliasi. Tapi masalah rekonsiliasi kan ada batasnya. Begitu udah siap, kita akan tegakkan. Dan fungsi pemerintah memiliki senjata kan itu istilahnya gitu. Pemerintah mengangkat senjata dalam rangka menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial, jelas. Pak, 2014 ini eskalasi politik mulai naik. Kalau bicara partai Bapak, kolega-kolega Bapak di partai mungkin banyak yang bicara supaya Pak Jokowi ini konsentrasi saja di Jakarta. Ya. Sementara situasi Bapak sendiri sebagai pribadi, ada sesuatu yang diuntungkan ketika Pak Jokowi nanti akan maju sebagai capres karena Bapak ada kemungkinan menjadi gubernur. Menghadapi situasi seperti itu, saya jujur aja sama partai saya baik-baik aja. Saya kan nothing tulus. Saya mau jadi wakil gubernur pun saya oke saja. Tapi yang penting semua visi misi saya bisa diakomodir oleh gubernur yang sama. Saya nggak mau pusing. Saya justru sekarang lebih nikmat. Buktinya apa? Nggak ada kaum rasis-rasis yang demo saya kan. Dia cuma demo Lurah Susan kan. Alasannya saya wakil kan. Lebih enak. Tapi semua yang saya putuskan bisa dikasih kekuasaan untuk putuskan. Saya bisa wujudkan KJS, KJP, rumah susun, beresin itu, beresin ini, benahin birokrasi, seleksi promosi terbuka. Itu semua di Komisi 2 punya ide seleksi promosi terbuka. Saya ini tim SIN-nya di sana. Sekarang bisa ada ujian CPNS pakai CAT, Computer Analytical Test. Itu zaman saya di Komisi 2 yang belum pernah bisa diimplementasikan karena ada moratorium penerimaan CPNS. Saya senang bantu orang sekolah. Tadi saya tanya Bang, mungkin lebih dari 2 miliar udah kita bantu tebus ijazah. Kenapa saya happy? Bukan uang saya nggak punya uang gitu untuk bantu orang. Uang operasional. Jadi saya nikmatin aja situasi seperti ini. Justru kalau jadi gubernur saya repot. Diserang di demo tiap hari. Belum tentu saya sekuat si Susan yang hadapin orang demo terus. Ya? Ya tentu situasinya akan berat ya, makin tambah serangan-serangan itu kan makin tambah berat ketika misalnya Bapak nanti akan menjadi gubernur. Saya nggak pernah berat, mau jadi presiden juga saya nggak berat. Selama bisa nolong orang banyak, saya aja happy aja. Saya nothing tulus orangnya, nggak ada yang berat. Saya kerja dari pagi, saya bangun 4:30 loh tiap hari, pulang malam, nggak pernah. Saya nggak nyusut badan saya, betul nggak? Saya masih tetap 92 kilo, 93 kilo. Proporsional ya Pak. Saya betul. Saya juga nggak jadi tua. Saya masih tahu. Tadi gitu kan, hati itu oke lah gitu. Pak, dalam bayangan Pak Ahok, Jakarta 5 tahun lagi seperti apa? Ya minimal normalisasi sungai waduk selesai. Dan sudah ada transportasi massal yang baik. Ya kan? Dan orang-orang yang tidak punya rumah sudah punya rumah yang layak. Dan tidak ada lagi masalah soal kesehatan. Jadi orang mau sakit dimanapun, asal mau lewat puskesmas, masuk kelas 3, seluruh rumah sakit swasta akan ikut. Anak-anak pintar tidak satu pun tertinggal sekolah. Dan semua yang rajin dan jujur, itu bisa dapat di tempat usaha dan modal. Kita kerjasama dengan Bank Syariah segala macam. Itu impian. Di Jakarta kan jadi kota impian. Tempat wisata juga orang nikmatin. Taman-taman, jalan muter, kuliner. Itu harapan kita seperti itu. Dan Monas pun bawahnya sudah tempat pameran.
Ya orang bisa titipin kendaraan di Monas, naik bus sampai ke Blok M, dan sudah banyak jalan layang khusus bus. Jalan layang bukan dibuat untuk mobil pribadi. Problem paling berat yang dihadapi menurut Pak Ahok, apakah macet, apakah birokrasi, apakah banjir, bukan. Mental? Bukan. Paling berat itu kami sendiri. Kamu takut mati nggak? Begitu terbesit saya takut mati, itu problem. Gak ada eksekusi. Atau saya serahkan nggak? Saya pengen nggak punya deposito 1 triliun. Betul. Karena bunga deposito 1 triliun 1 bulan itu 5 miliar lebih. Rem diri sendiri Pak ya. Nah, bayangin cari 1 triliun itu nggak terlalu susah juga di sini kalau Anda mau ngumpul-ngumpulin. Punya deposito bunganya 5 miliar lebih tiap bulan loh. Kalau cuma mau beli mobil Range Rover 3,5 miliar, saya penggemar mobil. Bunganya aja cukup, mau pakai kemana 500 juta sebulan? Nah, itu yang masalah. Begitu Anda takut mati, begitu Anda serakah, itu masalah utama. Kalau yang lain semua bisa selesaikan. Nggak ada yang boleh takutin. Yang boleh takutin kami. Makanya saya selalu minta teman-teman cek, kenapa saya selalu tidak pakai kantor sendiri. Supaya teman-teman saya aktivis ini sampai dari aktivis kita dari PIB semua teman-teman. Mereka bisa lihat saya. Kelakuan saya berubah nggak? Makanya saya kumpul sama teman itu tujuannya. Masih sama nggak saya? Masih sama nggak nothing tulus? Masih sama nggak bahwa hidup kalau jam tangan nggak rusak ngapain beli jam tangan baru? Mau jadul 20 tahun ya nggak apa-apa. Goyang-goyang hidup lagi kok justru kalau dipakai dia mati. Baik, jam malah pusing. Karena kinetik kan. Ya saya mampu lah pengusaha beli barang 20 jutaan. Saya bisa untung 150.000 US dollar dari pabrik saya kok tiap bulan. Bukan hal yang nggak susah. Saya juga pernah miskin karena kita fight sama orang kan. Saya juga nggak terlalu miskin kok. Saya punya tanah, rumah ya oke lah. Pak, pesan dari istri yang selalu diingat apa nih Pak? Karena kan Bapak bilang tadi kalau kita sudah takut mati, sudah ada ancaman mati, ya selesai semua, kita nggak boleh semangat. Dari istri apa Pak dengan kondisi yang ya seperti intoleransi di Jakarta tentu masih besar kan Pak? Nah, istri ini seperti apa dengan Bapak yang bukan dari... Istri aku nggak pernah bicara macam-macam. Pesannya cuma satu, belum tentu kamu yang mati kan, bisa saja saya yang mati. Kita ada putusin satu keluarga seperti itu. Istri saya pesan sama saya, kalau saya mati jangan dibawa pulang ke Belitung kuburnya. Saya nggak mau dikubur di tempat kamu. Saya cuma minta dikremasi, buang aja ke laut. Jelas. Itu aja. Kita siap sekali kok, kita siap sekali. Kita tahu nih tugas ini berat. Untuk kepentingan orang banyak, kalau dia pikir kita sendiri nggak usah pusing. Kan kalau pejabat-pejabat Jawa kuno tuh biasa Pak pesugihan yang mana gitu kan Pak, minta ilmu apa biar ada ini, siapa tahu Pak Ahok nih juga pakai gitu-gitu kan Pak, mengingat nih lawannya mulai dari... Bagi saya itu syirik. Saya sekolah Islam SD sampai SMA, SMP. Kedukun semua syirik bagi saya. Dukun politik. Itu yang saya tahu. Walaupun banyak pejabat suka gitu, bagi saya itu syirik. Maka itu yang saya sayangkan, pejabat suka ke situ kok ngomong ayat paling hebat. Saya tahu kok banyak pejabat cari batu, cari kemana. Cari batu asal tahu. Oh iya, saya tahu. Di Belitung kan banyak mistik. Di Belitung banyak mistik. Saya nggak pernah. Saya nggak suka itu. Saya tahu ada penghuni-penghuni itu dicatat kitab suci kok. Mau di dunia ini ada roh-roh, ada makhluk-makhluk lain. Ada. Itu udah di semua kitab suci ditulis. Ada jin, ada apa, ada itu. Tapi saya menyembah bukan pada mereka, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu tanya saya tentang konsep Tuhan, oh saya fanatik sekali, saya 100% percaya hanya satu ada Tuhan Allah di dunia ini. Gak ada Tuhan yang lain. Dia yang berkuasa, dia menentukan sejarah manusia. Semua dunia ini di dalam kuasa pemeliharaan dia. Kamu bisa jadi apa karena dia yang tunjuk, dia yang pilih. Gak ada yang perlu kamu takutin di dunia ini kecuali Tuhan. Dan kamu juga gak usah takut kebutuhan hidup kamu, karena dia yang memilih kamu akan mencukupi semua kebutuhan hidup kamu. Aku percaya mutlak itu. Nah, kalau orang tanya sama saya, banyak hukum Tuhan, kitab Nabi, mana yang terpenting? Ya dua. Kalau mau dikumpulin, disingkat. Kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, akar budimu, pikiranmu, kekuatanmu.
Yang kedua yang sama dengan hukum itu adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukumnya tergantung seluruh kitab para nabi. Saya pegang itu. Makanya saya bisa ngerti selama manusia. Soal kamu dapat hidayah berbeda, itu bukan urusan saya. Saya juga gak bisa protes sama Tuhan. Kalau mau pilih, kita pilih aja lahir jadi anaknya Brunei. Raja apa, lumayan kan? Bokia. Atau kalau mau Kristen, jadi anaknya Charles saja. Anak Charles juga belum tentu baik, maknya mati. Jadi saya pikir hidup ini sudah diaturkan. Saya takut mati. Apa takut mati kamu? Nah saya bisa menambah saya 1 menit tidak mati. Ada 1 detik tidak mati. Mati juga. Kalau tentukan mati pasti mati. Prajurit nyebrang panggil cerita. Timur itu nembak Fredrin. Dia mesti nyebrang. Dia udah hitung. Ini senjata kecepatan sekian. Kalau lari 2 tertembak. Ya lari. Dan peluru itu ada namanya kata Bang Yus. Kalau nggak ada nama kamu lewat 10 kali juga nggak kena kamu nih bro. Ada lagi yang sniper. Cerita Fredrin sniper. Komandannya tinggi. Makanya cuma perwira pangkat itu cuma perwira tinggi teman. Ini tinggi orang ini. Ajudannya pendek. Si Fredrin berpikir yang pendek gebuk ini yang bosnya nih, jenderal nih. Ini langsing nih, tinggi. Tiba-tiba sampai dul tembak kepala. Si ini nggak kena. Mana pernah tahu? Ya begitulah hidup. Ya, aku mesti geser. Oke, kasih. Makasih ya. Pak, ini ada tren bagus kayak di kota-kota kita ya. Bandung misalnya, Bogor, Makassar, Jawa Tengah. Itu yang saya bilang, itu yang saya sampaikan waktu memberikan kuliah umum, orasi ilmiah waktu lulusan wisuda dan lapasada. Nah kita harap, saya yakin kok, gak optimis gitu. Itu yang saya selalu bilang, kalau kita tidak puas dengan pemerintah, demokrasi yang sudah kita pilih bukan yang terbaik. Ini yang buruk dari yang terburuk sebetulnya. Tapi lebih baik daripada potong kepala orang atau dengan peluru kan. Nah kalau kita udah pilih demokrasi, kalau yang baik-baik, yang idealis tidak mau masuk, maka pasti yang tidak idealis, yang kurang idealis yang berkuasa. Makanya saya ngomong, saya selalu bilang Anda harus masuk ke politik kalau betul-betul punya idealisme atau kekesalan terhadap dunia ini. Kalau Anda kesal dengan polisi, jadilah polisi. Kalau Anda kesal dengan jaksa, jadilah jaksa gitu loh. Jangan ngomong. Kalau Anda kesal dengan bupati, jadi bupati. Menarik tuh Pak. Ya itu yang kita lakukan sekarang. Nah kamu bilang nggak punya duit nggak bisa menang. Udah kita buktikan kok. Dulu saya buktikan di Belitung nggak ada yang percaya kan. Lintas provinsi aja menang. Maka itu saya mau buktikan lintas ke Sumut dulu mau jadi Balonggum. Untuk membuktikan kalau kamu bagus lintas provinsi juga laku gitu loh. Orang nggak percaya itu teori saya teman. Sekarang lumayan udah. Tapi kalau udah mulai kan sekarang yang perlu kita khawatirkan jangan sampai kita gagal. Kalau kita gagal ini orang akan mengatakan jujur juga percuma nggak bisa kerja. Mereka berdua ya kerja keras lah. Nah, lalu semangat dari mana? Kalau Anda punya hati, punya passion, hasrat, dan punya pengalaman dan skill seperti ini, kamu nggak pernah capek. Justru kalau nggak ada tantangan, nggak ada kerjaan, saya capek, mau tidur rasanya. Kalau ada pekerjaan gitu sampai malam saya nggak pernah capek, karena ada passionnya itu. Itu yang penting. Orang tuh mesti ada. Kamu mau sukanya apa? Orang hobi mancing tengah malam beli pancing mahal pun dia pergi tuh. Hobi golf pagi-pagi pergi golf gitu loh. Kenapa? Dia suka. Nah saya suka karena saya bisa nolong orang kayak tadi disodorin. Tadi berapa ratus juta dari itu. Berapa 6 lembar orang-orang yang ijazahnya tertahan. Lalu berapa ratus juta. Parah feta kan. Bukan duit saya. Walaupun itu hak saya ya, kan kita ada peraturan pemerintah 0,15% untuk yang di atas 500 miliar adalah hak kami operasional. Ya saya merasa orang itu lebih butuh deh pas saya beli jam tangan, beli sepatu yang bagus, beli baju yang bagus lebih baik untuk orang kan. Saya bolehnya pakai terus pakai dan lain-lain kok. Boleh dong, saya mau beli jam tangan, boleh operasional dan lain-lain, haknya kami. Makin tinggi itu berarti PAD kami makin tinggi, makin berhasil kan. Jadi itu yang bedakan. Nah itu yang buat saya senang kerja seperti ini. Tangan satu yang penting mahal Pak ya. Ini masih nggak ada apa-apa yang mertua saya pakai lebih mahal. Iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya.
Terima kasih ya. Terus rawon juga. Saya udah kasih kartu nama tadi ya. Maaf Pak, nggak bawa Pak saya Pak. Hah? Maaf ya, Terima kasih ya. Bukan gratifikasi kan? Pak ini nomor telepon Nurul, kalau Nurul mahal. Oh, namanya Nurul Julaika ya? Gadis paling terkenal di Jatim, Pak. Ini kartu nama saya Nurul. Ya, Nurul langsung. Pak, foto bareng Pak. Yuk.